Ya kan ada tuh, wong laki-laki kok takut sama istri gimana ceritanya gitu loh. Dia yang cari duit, ya kan? Bener nggak? Dia yang kemudian yang capek, yang lelah, yang beli minuman, beli makanan, beliin baju, nyiapin rumah, nyiapin semuanya gitu. Loh tiba-tiba dia takut kepada orang yang kita urus. Kan aneh bin ajaib menurut saya begitu loh. Makanya terus terang aja. Logis. Sampai saat ini saya nggak mengerti kalau ada laki-laki takut sama istri. Gitu. 3, 2, 1. Oke, selamat siang. Siang, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kembali ke Coach menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Iya. Ini masih spesial Banget. Series ya. Series. Ya kan kemarin kan banyak netizen nih mengeluarkan buku kan ya coaching ya. 45 hari tentang poligami nih. Bagaimana sih awal-awal mula bisa menulis buku tentang itu tuh? Jadi karena memang banyak orang datang ke rumah ceritanya tuh. Datang ke rumah, punya masalah keluarga, ya kan? Kemudian punya masalah baik itu yang poligami ataupun yang tidak. Oh, itu berarti buku nggak harus tentang poligami juga sebetulnya? Sebenarnya sih buku itu lebih ke keluarga kan. Ada nggak bukunya? Nah ini dulu. Coba. Barusan mau gue keluarin. Coba. Tapi lu udah potong udah ada. Ya nggak apa-apa sih, coba lihat dulu. Nah ini bukunya nih. Ya ini. Coba kita lihat dari ke kamera dulu. Nah ini buku ini latar belakangnya tadi gitu. Banyak orang datang ke rumah atau lewat WA atau lewat yang lain, lewat telepon. Itu menyampaikan bahwa mereka punya masalah di keluarga, di rumah tangga gitu. Terutama bagaimana menanggulangi istri yang sering membangkang, susah diarahkan. Kemudian apalagi ditambah pengen poligami juga susah dan lain sebagainya. Tapi emang pas gue baca buku ini tuh pertama aja udah membuka wawasan bahwasanya ini loh fitrahnya wanita, ini loh fitrahnya lelaki gitu, hak seorang laki-laki kan wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Ini adalah solusi nih. Ya, solusi banget sih. Jadi kadang kita gini apa nih, Coach? Kadang orang sudah fobia dulu dengan melihat ini nih. Narasi tapi ternyata di dalamnya itu memang ya justru lebih condong untuk membentukkan karakter keluarga bahagia. Jadi memang kenapa ini saya tulis karena ada sebelum pulang tuh mereka bilang begini. Katanya kan mereka suka manggil saya Pak Kiai ya. Pak Kiai, yang tadi tuh saya baru denger loh. Yang tadi tuh rasanya solusi banget gitu. Bisa nggak sih yang kayak tadi tuh ditulis gitu supaya bukan hanya saya yang bisa menikmati gitu, tapi juga orang lain. Itu sudah berbulan-bulan sebelum nulis ini gitu. Jadi tapi sudah banyak yang minta gitu. Akhirnya kemudian ada teman saya bikin catatan catatan ini catatan 100 hari poligami tadinya gitu kan. Tadinya 100 hari. Tapi lamaan kali 100 hari. Tapi lama kelamaan saya bilang kalau ketebelan biasanya orang-orang pada malas baca gitu kan gitu. Ya udahlah 45 hari saja untuk sukses poligami. Dan memang isinya juga aslinya betul kalau ada orang yang serius mau mengikuti dari awal sampai akhir sehingga kemudian mindsetnya berubah, cara pandangnya berubah, perilakunya berubah, sikapnya berubah terhadap kondisi keluarga dan segala macam. Saya yakin itu 40 hari itu bisa ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang luar biasa gitu. Saya yakin itu. Kenapa? Ya ini bukan temuan asal-asalan karena memang selain juga pengalaman juga banyak orang yang sudah pengalaman 20 tahun itu digambarkan di sini ya. Tapi ini sebenarnya terus terang aja ini baru ya sekitar 10% dari pengalaman hidup saya. Tapi ada beberapa inti yang memang saya simpan di sini gitu. Ada sih buku yang satu lagi kan handbook itu ya yang untuk workshop gitu kan. Makanya kalau pengen lebih luas gitu pembahasannya itu di workshop lebih luar biasa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu kali itu Coach bagaimana cara mengikuti workshop itu. Ya kita biasa sebar-sebar. Kan kita punya websitenya juga. Maksudnya itu websitenya mungkin teman-teman yang nanti nonton itu kan bisa langsung di rabanianfamily.com.
Itu bisa boleh nggak saya- buat buzzer buat CS buat sukses? Jangan ya. Siapa aja boleh. Siapa lah, aja boleh. silakan, gitu. Mau nanya-nanya siapa tuh buzzernya tobat kan? Oh iya. Siapa tuh buzzernya poligami punya 4 Iya, istri ya. iya, Gitu. Jadi kita itu dai, mau yang masuk itu orang baik, orang buruk, orang apa, ya santai-santai saja, Iya, karena kita harus memberikan solusi terbaik. Ya. Pada semua ya. Pada semua Masya gitu, Allah. semua. Iya. Dan ini juga saya sering dikomentari, kan seorang jadi saya manggil coach itu jarang loh, yang manggil kiai banyak. Pak Kiai, kok bukunya sukses poligami tapi isinya kok tauhid semua katanya. Wah, kamu baru tahu rahasianya gitu. Kalau langsung kitab tauhid orang nggak mau baca, tapi kalau buatnya sukses poligami, bagaimana menerapkan tauhid dalam konteks poligami? Wah, di sini gitu. Makanya maaf loh, yang beli itu rata-rata perempuan loh. Yang Kalau buku ini. buku ini malah. Yang rata-rata itu. Kalau ini harganya berapa sih biasanya kalau dijual? Ini sih orang-orang pada ngusulin 200.000. Murah, 200.000 juga murah. Ya, cuman kan sekarang apa tim kita baru menjual sekitar 98.000 saja. Iya, karena gitu. ini ilmu Tapi teman gitu. dari Bandung bilang, "Pakai kenapa keras itu? Naikin dong 200.000 gitu." Wes, Mas. Nah, makanya kalimatnya begitu. Ya saya terserah saya yang penting ya kompak-kompakan aja saya bilang kayak gitu loh. Karena ini isinya solusi semua. Ya isinya begitu. Jadi kalau boleh saya katakan ya kalau mau jual ide loh ya terlalu murah 200.000. Betul. Cuman ya kita supaya barangkali teman-teman menikmati dulu seperti apa kan gitu. Ada beberapa buku yang sedang saya siapkan supaya kemudian teman-teman juga. Di antaranya saya lagi nulis buku. Oh, menulis lagi. Ya, judulnya 45 bekal suami mengubah amarah istri menjadi senyuman. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Harus jadi pembeli Ini pertama. ini nggak ada kaitannya dengan bahasan poligami. Oh, nggak ada sama Tapi sekali. murni bagaimana menata menata rumah tangga bahagia. Tapi ini ada nggak sih mau bikin acara kayak bedah buku atau mungkin seminar tentang buku ini gitu? Ah iya tuh. Ini pengennya sih ada, tim kita juga kan sudah membuat dan kemudian kemungkinan di Bandung kita mengadain seminar. Oke. Tapi umum ya, umum. Umum lah, siapa aja boleh, dari mulai usia 17 tahun sampai kakek juga boleh. Kakek juga Nenek juga boleh. boleh. Karena Nggak ada kadang-kadang batasan usia. nggak ada batasan. Kenapa? Ada orang tua yang ternyata nggak mengerti bagaimana kok ada cucunya menikah lagi, ada cucunya kemudian jadi istri kedua, ketiga loh. Kok ada apa, fenomena apa kan bisa kayak gitu kan gitu loh. Nah, itu kan mesti tahu juga gitu. Artinya ya saya bilang nggak usah dibatasin, biar aja siapa yang mau datang kemudian mendapatkan ilmu itu. Iya. Tapi seminar ini untuk yang perempuan laki-laki bebas atau? Bebas lah. Kenapa ini syariat Allah. Nanti dapat bukunya kan di Dapat seminar? lah. Wes, mantap Wes. banget. Dapat ilmunya, dapat bukunya, ketemu langsung dengan Nah, menulis. Ke Bandung sekalian jalan-jalan kan Oh, mungkin iya, bisa jadi kayak boleh. gitu. Bisa ke alun-alun Bandung ya. Yo, Bisa. siapa tahu ketemu jodoh di sana juga. Amin. Jadi, Nah, terkait kok poligami lagi nih, sebenarnya sih untuk menyikapi di poligami nih, ya, ini sedikit pertanyaan sih, ada dari netizen juga. Apakah ada kita menyikapi secara khusus untuk istri yang pertama daripada yang kedua, 3 dan 4 gitu? Karena mungkin yang pertama kan mungkin terlalu lama gitu. Ada nggak seperti itu, Ustaz? Maksudnya gimana? Membedakan lah sikap kita terhadap istri pertama. lebih menspesialkan istri pertama daripada yang condong kepada satu istri mungkin maksudnya. Iya, gitu, ada yang menanyakan seperti itu. Secara fitrah dan kalau misalnya kita lurus saja dan standar syariat difahami dengan benar, itu seharusnya tambah istri ya tambah sayang kepada istri yang pertama. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Saya pernah satu saat sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Saya jalan bareng dengan seorang ustadz. Beliau baru menikah, punya istri 2. Dengan nyetir itu beliau bilang, "Pak Kiai, saya mau curhat nih." Curhat apa? Saya kok heran ya. Saya belum pernah merasakan cinta kepada istri pertama sebelum hari-hari ini. Maksudnya gimana? Ya dulu mah, ya namanya juga biasa lah gitu. Tapi setelah saya punya istri 2 ini, ya Allah, cinta saya pada istri pertama luar biasa. Itu saya bilang, itu tanda saya bilang antum poligaminya benar. Saya bilang kayak gitu. Saya bilangin begitu. Oh begitu Pak Kiai? Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dia bilang kayak begitu. Jadi terbagi tuh kasmarannya. Iya, betul. Jadi lagi kasmaran sama istri kedua itu, istri pertama itu dapat efeknya juga. Hmm.
Luar biasa sih. Luar biasa itu, harus bisa dibuktikan sama Kang Aden ya nanti. Oh iya, amin. Ente juga kagak mau emang? Oh iya, mau dong. Iya. Harus target. Iya. Ini target dari buku 45 hari loh. Iya, antum target kapan? Biasa menikah lagi. 45 hari lah. Oh, 45 hari ini dari mana ya? buku. Udah 46 hari nih lebih. Kagak, soalnya belum tuntas bacanya. Belum selesai. Kalau sudah selesai Ya. insyaallah. Makanya emang betul harus tuntas bacanya. Dan sebenarnya kalau orang yang sudah beli buku ini kemudian tahu nomor HP saya, itu bisa lembar per lembar ditanyain kalau perlu gitu. Kalau saya ada sempat saya bisa jawab. Ente udah beli kan bukunya kemarin? Udah. Nah, iya, coba segera dibaca. Siap. Biar segera 45 hari. Memang gini loh, banyak orang yang seneng beli gitu ya, tapi bacanya tahun depan Ya, gitu. ada Gitu. seperti itu. Koleksi. Itu, atau kadang-kadang gini, Mas Allah sudah menggunung, baru inget, oh saya punya bukunya ternyata gitu. Kadang-kadang kayak begitu. Ada yang begitu. Ada yang kayak gitu, makanya ya. Tapi saran saya kalau beli buku ini segera dibaca, Iya. dihayati. Kalau ada masalah, ada apa-apa, tinggal ya kontak lah saya, insya Allah bisa. Ini. Nih, Tat, ini Ana pengen ngeliat covernya dulu sebentar nih. Nah, ini ada filosofisnya nggak sih? Kenapa ini ada cincin satu, Nah, itu. nih kan tiganya nih di bawah nih. Mungkin gitu. Ustaz Kan bisa. 4 itu cincin juga. Ada, iya, ada 4. Saya juga tidak mengerti ini kan, karena Kayaknya- yang mendesain ini orang apa? Dari tim desainnya Dari- Farha ini. oh, dari penerbit Farha, ya. dari penerbit. Jadi Tapi tapi saya maklumi karena apa? Saya yakin setiap desainer gitu kan punya filosofi sendiri. Kemudian saya terima, nggak masalah gitu kan. Karena bagaimanapun juga ya kan barangkali yang baca itu baru satu cincinnya. Oh, gitu. kan. Banyak kayak Baru satu gitu kan. ya, Nah kan kemudian ketika udah nyiapin 3 udah nyiapin cincin. 3 Oh, gitu, iya. begitu barangkali. Bener. Artinya bisa jadi ini dibaca oleh orang yang belum poligami, Belum poligami. gitu. Kan? Masuknya. Tapi kalau dibaca juga yang sudah poligami kan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Karena gini, menyiapkan sesuatu lebih awal lebih baik. Ya. Lebih baik. Contoh gini, ada orang saya mau nggak mau poligami, lihat istri saya kayak begitu galaknya, misalnya kayak gitu kan. Nah, buku ini menjawab. Anda memang mungkin tidak mau poligami, nggak masalah. Tetapi Anda tahu apa sih poligami itu kan penting gitu loh. Karena memang setiap orang itu wajib tahu syariat, Iya. gitu. Wajib tahu syariat. Makanya kita sodorkan. Dan saya juga tidak perlu malu-malu menyebutkan kata sukses poligami, nggak perlu. Gitu. Walaupun saya sendiri terus terang aja tidak merasa sukses poligami itu. Hanya orang aja sering bilang gitu. Dari 2 tahun yang lalu tuh saya baru diomongin, "Woi Pak Kiai, sehat apa namanya sukses ya poligaminya?" Hah? Sukses? Kayak gimana tuh sukses poligami kan gitu. Tapi setelah dilihat-lihat direnungkan, iya juga Sudah ya. 20 tahun berjalan 20 gitu. tahun berjalan, tapi perasaan kok nggak ada tengkar-tengkaran gitu kan. Kadang-kadang makan bareng, masak bareng, renang bareng, ditinggal renang. Wah, itu sudah keseringan kayak Berarti gitu. itu kalau liburan biasanya sama istri 4-4-nya diajak kalau liburan atau? Saya sih kadang-kadang yang bikin acara liburan tuh istri biasanya. Oh, jalan. Istrinya Kan- bikin agenda gitu. Iya, anak-anaknya soalnya pengen. Oh ya liburan mana gitu ke apa nama ke pantai gitu. Iya. Ya saya sih kadang-kadang jarang karena memang aktivitas saya cukup padat untuk ngurusin umat, jadi nggak apa ya. Udah hadir di dalam ya. Ya gitu. Makanya ketika mereka punya rencana, ayo gitu. Daripada saya ngerencanain tiba-tiba batal kan gitu, Ah, nggak iya. enak juga gitu. Tapi di dalam buku itu memang cara ya, memang cara how to be itu ya, biar memang sukses gitu ya. Ya, ini memang kebanyakan cara yang kita sodorkan. Bagaimana sih caranya laki-laki itu, bahkan pernah suatu saat ada apa namanya intel dari Mabes Polri, dia AKBP, tak sodorin begini. Nih Pak, saya bilang, Anda mungkin di luar jadi kapten, Nah, tapi di luar saya yakin jadi kopral macet, saya bilang. Di dalam karena rumah? di dalam rumah karena takut sama istri, tak bilang Betul. gitu. Dia bilang, oh iya. Tapi ini enggak saya bawa pulang ke rumah ya. Enggak berani gitu. Tidak tergambar. Kalimatnya begitu. Terlihat. Ya karena memang demikian gitu. Makanya Di luar ada. jarang, di rumah. Dan itu bukan hanya ya teman-teman dari ya mereka itu yang tapi juga termasuk ya kadang-kadang ustadz juga begitu. Waduh, saya poligami bisa diusir dari rumah. Gitu kalimatnya. Ya, saya bilang gimana ceritanya kan gitu. Makanya ya semoga aja teman-teman yang takutan nggak apa-apa lah, beli aja tapi simpan di mobil, dibaca dikit-dikit gitu. Nggak apa-apa lah. Atau Ya, covernya iya, disampul, diganti. disampul. ya, Kalau gitu. baca. Atau covernya digimanain ya kira-kira. Wah, susah kan? Ditutup, Ditutup, covernya iya. pakai sampul Tapi kan warna coklat. setiap halaman ada tulisan. Oh, iya. Susah juga. Anda tidak bisa ditutup-tutupi. Tutup. Anda baca buku apa?
Karena memang baca buku ini insya Allah ya yang jadi dari kopral macet tuh bisa menjadi jenderal di rumah gitu. Tapi ingat loh, ya bukan konotasi bahwa setelah jadi jenderal itu kemudian menganiaya istrinya, enggak gitu. Justru semakin orang itu paham bahwa dirinya adalah seorang laki-laki tulen, itu biasanya semakin sayang sama istrinya. Gitu, semakin sayang sama istrinya. Gitu. Harapan saya sih dengan orang baca buku ini tuh laki-laki itu menjadi betulan gitu loh. Laki-laki betulan. Ya kan ada tuh uang laki-laki kok takut sama istri gimana ceritanya gitu loh. Dia yang cari duit, kan? Bener nggak? Dia yang kemudian yang capek, yang lelah, yang beli minuman, beli makanan, beliin baju, nyiapin rumah, nyiapin semuanya gitu. Loh tiba-tiba dia takut kepada orang yang kita urus. Kan aneh bin ajaib menurut saya begitu loh. Makanya terus terang aja logis, sampai saat ini saya nggak mengerti kalau ada laki-laki takut sama istri gitu. Tapi semoga ini bisa menjadi obat bagi para laki-laki yang takut sama istri. Kan katanya ada apa tuh, ada pesingkatannya tuh apa namanya itu, kumpulan laki-laki susis suami takut istri. Ya, kita lawan itu semua dengan buku ini. Intinya sih berdakwah. Jadi saya memang nggak apa-apa lah melawan arus itulah, mungkin barangkali mama, tapi aneh gitu loh, sampai detik ini hampir 70% pembeli buku ini adalah perempuan. Berarti apa? Para perempuan merindukan laki-laki yang betul-betul laki-laki gitu loh, punya ketegasan, punya rencana yang bagus segala macam. Atau mungkin dia beli untuk suaminya yang berpoligami gitu tuh. Bisa jadi. Ada yang kayak begitu, Kayaknya mungkin istri antum yang beli kemarin. Tapi pernah sih ke adminnya itu yang beli itu istri keduanya untuk si suaminya. Berarti suruh nambah lagi. Iya, bisa jadi. Atau bisa jadi suaminya barangkali kurang gagah nih suami. Kurang relevan nih. Nah, kayaknya harus dikasih suntikan pengalaman, suntikan ilmu dengan buku-buku baru ya, mungkin kemudian dia beli buku ini, ya ada yang kayak begitu. Iya. Kan antum udah beli tuh bukunya. Udah beli. Nah, di buku ini tuh anda udah baca tuh ada pria mempesona ya. Iya. Sampai laki-laki mempesona. Iya, laki-laki mempesona. Gimana coba telunya sedikit? Ya intinya menjadi laki-laki yang mempesona bagi kaum wanita yang tetap taat kepada Allah. Seperti itu, tidak ya intinya memperluas itu ya ketakwaan, mempersempit kemaksiatan. Berarti kalau istrinya banyak kita harus strong dong, Tete. Itu saya pikir itu masalah pertama. Masalah pertama. Itu yang pertama. Serius, itu masalah pertama. Karena gini, ada wanita yang nggak mau dipoligami. Sebab utamanya, gue aja nggak tertangani kan, apalagi yang lain. Jangan itu nyiksa yang lain. Gue aja bertahun-tahun tersiksa kayak begini. Kamu menambah nyiksa perempuan lain? Jangan gitu, makanya itu memang harus begitu. Ada solusinya nggak itu? Ada lah, ada kita siapkan. Itu nanti kita bahas kupas tuntas terkait strong ya perkasa. Menarik. Segmen berikutnya ya. Oke. Karena kita sudah ada memang per segmen itu ada durasinya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pokok utama mau poligami itu ternyata harus strong. Ya. Karena yaitu mencakup istri. Di antaranya. Nah, di antaranya ya. Jadi kita close dulu untuk segmen saat ini. Nanti kita lanjut bersama saya Adin Remains dan saya Robin Nurishak. Dan ketemu lagi nanti bersama Profesor Hafidin, Profesor Poligami di Robanian Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.